peserta. 5. Jika pimpinan rapat ingin berbicara selaku peserta, maka untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain. 6. Peserta berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan rapat. 7. Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya berbicara. 8. Dalam hal pembicaraan telah melampaui waktu yang ditentukan, maka pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara agar mengakhiri pembicaraan dan pembicara harus mentaatinya. 9. Giliran berbicara diberikan menurut urutan oleh pimpinan rapat. 10. Demi kelancaran rapat, pimpinan diberikan kewenangan mengatur pembicaraan menurut skala prioritas. Lanjut, pasal 12, yaitu pasal 22. 1. Pembicara tidak boleh diganggu atau dipotong pembicaraannya sebelum waktu yang telah disiapkan selesai, hanya terkecuali dianggap telah keluar dari pokok permasalahan, maka pimpinan rapat dapat memperingatkannya. 2. Pembicara hanya diizinkan berbicara pada masalah pokok tugas persidangan dan bukan yang sifatnya menyangkut pribadi seseorang. Pasal 23. Kalau ada yang mau sangka langsung ya. Pasal 23. 1. Kesempatan interupsi kepada peserta apabila 1. Meminta penjelasan tentang dulu persoalan yang sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan. 2. Mengajukan usul prosedur mengenai hal yang sedang dibicarakan. 3. Mengajukan usul penundaan rapat untuk sementara. 4. Menjelaskan persoalan yang dalam pembicaraan menyangkut diri atau tugasnya. Lanjut. 24. Agar supaya usul prosedur dan usul penundaan rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 peraturan tata tertib ini menjadi acara persidangan atau permusyawaratan, maka harus didukung oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah peserta yang hadir. Kita sudah langsung dimintai pendapatnya ya, jadi kalau tidak dianggap menyetujui. Pasal 25. 1. Seorang peserta diberikan kesempatan mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam pasal 23 peraturan tata tertib ini tidak boleh melebihi 5 menit. 2. Tidak diadakan perdebatan pasal 23 nomor urut 1.1 dan 1.2. 3. Jika dipandang perlu, pimpinan rapat dapat mengambil keputusan terhadap pembicaraan pasal 23 nomor urut 1.1, 1.3 peraturan tata tertib ini. 4. Penyimpangan dari pokok pembicaraan tersebut pasal 23 tidak diperkenankan. 5. Apabila terdapat penyimpangan dari pokok-pokok pembicaraan, maka ketua rapat dapat memperingatkan dan meminta agar kembali pada pokok yang sebenarnya. Lanjut. Pasal 26. 1. Apabila dalam pembicaraan menggunakan kata-kata yang tidak layak, mengganggu ketertiban, maka pimpinan rapat dapat memberikan nasihat dan memperingatkan agar dapat tertib kembali. 2. Selanjutnya pimpinan rapat dapat memberikan kesempatan si pembicara untuk menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia tidak memenuhi permintaan pimpinan rapat, maka kata-kata itu tidak dimuat dalam risalah atau laporan atau rapat dan dianggap hal itu tidak diucapkan. 3. Apabila tidak mengindahkan peringatan pimpinan rapat atau mengulanginya kembali, maka pimpinan rapat dapat melarangnya meneruskan pembicaraan. 4. Jika dianggap perlu, pimpinan rapat dapat melarangnya untuk terus mengikuti atau menghadiri rapat. 5. Jika tidak menerima keputusan pimpinan rapat, maka kepada pembicara yang bersangkutan masih diberi kesempatan paling lama 5 menit untuk memberikan penjelasan seperlunya. Pembicaraan tidak dapat diperdebatkan. Selanjutnya pimpinan rapat langsung mengambil keputusan boleh atau tidaknya yang bersangkutan menghadiri sidang. 6. Jika peringatan tidak diindahkan, maka pimpinan rapat dapat meminta untuk meninggalkan ruang rapat dengan menasihatinya. 7. Apabila perlu, maka rapat ditunda dengan persetujuan peserta rapat untuk berdoa bersama-sama. 8. Lamanya penundaan rapat melihat keadaan sesuai kebutuhan. Saya yakin kita arif bijaksana ya. Lanjut. Pasal 27. 1. Rapat-rapat atau sidang pleno GKUI 19. 9. Pada dasarnya bersifat tertutup. 2. Pembicaraan dalam rapat tertutup hanya boleh diumumkan oleh pimpinan rapat atau sidang. Pasal 28. 1.
Untuk setiap jenis rapat dibuatkan risalah lengkap yang memuat antara lain tempat, jenis, dan materi rapat. 2. Hari, tanggal, jam dimulai jam penutupan. 3. Ketua dan sekretaris rapat. 4. Nama peserta yang hadir. 5. Nama pembicara dan pendapat masing-masing. 6. Keterangan-keterangan tentang keputusan atau kesimpulan. Lihat pasal 13. Lanjut. Bab 11. Quorum dan tata cara pengambilan keputusan. Pasal 29. Rapat paripurna atau pleno rapat sidang raya GKUI 9 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 dari jumlah peserta sidang yang memiliki hak suara. Pasal 30. Untuk mengambil keputusan memerlukan quorum. Apabila dimaksud pasal 29 tidak dicapai, maka diadakan voting untuk mengambil keputusan. Pasal 31. 1. Yang berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan peserta persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 nanti ini, yaitu dari masing-masing kelompok peserta. Keputusan sebagaimana dimaksud pasal ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan AD, ART, dan PO. 2. Keputusan berdasarkan mufakat atau persetujuan adalah sah bila mana diambil dalam rapat yang dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 dari sejumlah peserta yang sah. Ada tanggapan? Masuk bab ke-12. Susunan pengurus Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Ekumen Indonesia. Pasal 23. Susunan dan jumlah personalia NP Sinode sebagai berikut. 1. Ketua Umum, Pendeta. Wakil Ketua 1 bidang koinonia, Pendeta. 3. Wakil Ketua 2 bidang marturia, Pendeta _Penatua. 4. Wakil Ketua 3 bidang diakonia, Pendeta Penatua. 5. Sekretaris Umum dan Pendeta. Wakil Sekretaris 1 Pendeta Penatua. Wakil Sekretaris 2 bidang personalia, Pendeta. Dan 8. Bendahara Umum, Pendeta Penatua. Wakil Bendahara 1 Pendeta Penatua Diaken. Dan 10 ada 10 departemen dapat ditambah sesuai kebutuhan. Bab 13. Susunan pengurus Majelis Penasihat dan Pertimbangan Gereja Kristen Ekumen Indonesia. Pasal 33. 1. AD/ART pasal 41 mempunyai keanggotaan MPP dan personalia sebagai berikut: Ketua Pendeta, Sekretaris Pendeta, Anggota Penatua. 2. Tugas-tugasnya melihat anggaran dasar bab 8 pasal 17 dan anggaran rumah tangga bab 14 pasal 41. Oke, selanjutnya ya, ada tanggapan silakan. Untuk yang mana nih Pak? Pasal 33, baik. Melihat ketentuan di pasal 33 ini, anggotanya hanya 3 orang. Bahkan yang lalu kita mempunyai 5 orang. Memang dirubah menjadi 3 atau saya pikir tidak ada dengan menjadi 5. Jadi anggota biasanya ada 2. Ya, Oke. Baik, ada tanggapan? 5 orang. 5 orang. Tetap ganjil. Ya. Ganjil tetap. Seperti dahulu. Diusulkan 5 orang. Silakan tanggapan dari peserta sidang. Silakan. Mohon pakai mic Pak, pakai mic. Iya, pakai mic. Kalau ini yang online nggak kedengeran katanya. Nggak Ada kedengeran. usulan untuk anggota MPP itu kalau di tatip 3 orang. Ada usulan tetap 5 orang karena pada 5 tahun yang lalu itu ada 5. Silakan. Ya, jadi memang namanya anggota MPP itu wajib hukumnya kalau dia mantan ketua umum, itu wajib sebenarnya. Nah, karena yang hidup ini mantan ketua umum tinggal 3, memang kalau sesuai dengan yang kita lakukan selama ini 5 orang MPP itu, saya hanya menyarankan dan minta pendapat. Apakah anggota MPP ini bisa dari luar GKUI, tetapi yang berkompeten untuk membantu GKUI.
Karena ini sudah pernah dilaksanakan pada zamannya Pak Niko. Pendeta siapa dulu itu? Yang katanya janji-janji kasih 50 juta itu ke seluruh jadi MPP, tapi sampai sekarang jangankan 50 juta, 5 perak pun nggak ada. Jadi saya hanya mengulangi itu, kalau memang dia berkompeten untuk membantu, umpamanya contoh, kita kan belum masuk PGI pusat ini. Orang itu berkompeten untuk memasukkan kita di PGI pusat, apa salahnya kita angkat menjadi anggota MPP, kira-kira begitu. Yang kedua, kalau dia umpamanya berkompeten untuk membantu kita masalah dana, dan itu bisa dipastikan, apa salahnya kita angkat dia menjadi anggota MPP. Terima kasih. Ya. Ada usulan, ada pendapat? Oke, kita satu-satu ya. MPP 3 orang yang setuju angkat tangan. MPP, anggota MPP Hanya 3 orang, dulu 5, hanya 3 orang. hanya 3 orang. 5, 6. 3 orang. 3 orang dari 6 orang, 8. Depan 2. 9. 3 orang. 3 orang saja. Online nggak kelihatan? Oh belum. 10. Ketua, sekretaris, anggotanya berarti kalau 3 orang 1. Kalau 5 orang berarti anggotanya nanti 3. Kalau seandainya mohon maaf ketua umum wajib hukumnya kan berarti ada Pak Pendeta Niko, Pak Pendeta John selesai kan? Iya. Kalau wajib hukumnya cuma Enggak ada kewajiban, enggak ada ada. Pak Pendeta Niko. Wajib. Kita yang bikin wajib kalau memang perlu. Nanti dibahas di itu. Gitu ya. Ya. Bahas di periode berikutnya. Iya. Di komisi kalau memang perlu. Komisi organisasi komisi Iya. komisi B. Di rapat komisi. Baik. Kalau dianggap wajib, kalau perlu ya. Pak, boleh saya menyampaikan masukan? Tapi kita tentukan hari ini sekali supaya komisi melaksanakan aja. Nanti Kita komisi. sudah resmi. Nanti komisi dibahas. Ya, Nanti kan komisi. komisi hanya tinggal melaksanakan atau membicarakan, tetapi kita menentukan aja. 3 atau 5 itu. Sudah resmi. Iya, Ya. benar. Kita hari ini sesuai dengan materi takdir, kita membahas tentang takdir. Ini ada 3, ada usulan 5 sesuai dengan aturan yang sebelumnya. Kita mau sepakati 3 apa 5? 5. Nah, ada tanggapan? Silakan Pak Marlon. Ya, Pak, tanggapan saja. Alasan? Berbicara 3 atau 5 itu kan pasti ada tujuannya. Ya, 3 itu hanya inti saja, terus apalagi tugas-tugasnya. Takutnya kalau misalnya 3, ya tugasnya banyak kan berarti orangnya jadi kita. Berarti butuh 5 orang. Jadi mungkin perlu penjelasan hal seperti itu. Kenapa hanya 3 orang? Apakah tugasnya simpel saja? Atau memang perlu 5 orang seperti yang dulu ada bahas ini, mendampingi ini, ada tentang hukum, ada tentang jadi itu sangat perlu. Terima kasih. Ya, mungkin saya minta bantuan Pak Penatua Ulas sebagai SC untuk bisa jelaskan Pak. Saya benar bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Yang terkait dengan MPP itu juga sudah ada di sebagaimana yang terdapat dalam ADART, jadi menasihati kemudian juga memberikan masukan kepada MPS. Saya pikir kalau untuk jumlah itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang dikerjakan, karena sebenarnya hanya memberikan masukan. Dan itu pun ada satu statement yang sebenarnya bila diminta. Jadi oleh sebab itu saya pikir tidak usah terlalu banyak daripada kita tidak operasional. Jadi kalau di sisi saya sepakat untuk 3. Terima kasih. Ya, demikian. Ya. Jadi karena sifatnya kolegial, jadi bukan satu persatu. Jadi kalau 3, 5 pun tetap aja itu sifatnya pendapat, ya, nasihat, begitu. Jadi kalau 3 sama 5 pun kalau yang sifatnya nasihat kan nggak terlalu
Ya. Jika kalau 3 itu Maaf ya, pakai yang itu ya. terima kasih. Terima kasih. Jangan terlalu lama ya, supaya waktunya tidak. Ya, silakan. Salah satu hal yang paling penting kan komunikasi ya, masuknya nanti. Jadi kalau nanti 3 NPP itu diisi oleh bapak-bapak yang pengetahuan teknologinya umpama jauh gitu, mending ada lagi ditambah 2 yang memang membantu berkomunikasi secara baik. Kalau ada rapat, satu ada di Batam, satu ada di Manado, satu ada di Jakarta, kan bisa yang muda atau itu membantu untuk berkomunikasi, menyambungkan mereka. Jadi kalau saya usulkan sih 5. Terima kasih. Oke, kita tidak usah panjang lebar, kita ambil voting saja ya. Yang 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enggak, online-nya. 2, 16, ya. Sudah. Plus online-nya 4. Oke, kita yang online dulu. Baik, yang online boleh minta tolong angkat tangan. Mau kalau yang pilih 3. 2, jadi totalnya berapa? 18. Baik, 18. Yang abstain juga nggak apa-apa ya, tapi nggak boleh 2 kali angkat tangan ya. Baik, yang memilih anggota EPP berjumlah 5 orang, angkat tangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Jadi sama 18. Itu Pak Sakti sudah dihitung belum Pak Tri? Belum dihitung dari Pak Sakti. Oh iya. 18. Oke, kalau gitu lebih banyak yang 5. Diputuskan 5. Berarti ketua, sekretaris dan 3 anggota. Anggota 3 orang ya, sekretaris. Berarti boleh pendeta dan Boleh pendeta, bela ketua. Iya. Garing aja. 2. Ya, oke ya. Kita lanjut ke pasal ke 14 ya. Pasal 14, syarat-syarat pengurus majelis pekerja sinode. Pasal 34. 1. Adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Anggota aktif GKW sekurang-kurangnya 5 tahun sampai pada masa persidangan ini. 2. Terdaftar aktif di salah satu jemaat GKW. 3. Tidak sedang menjalani penggembalaan khusus sampai pada persidangan ini. 4. Telah mengalami pembaharuan atau penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. 5. Memiliki dedikasi dan bersedia melaksanakan semua peraturan berdasarkan ADART TPO. 6. Memiliki komitmen membangun GKW ke dalam dan keluar yang bertanggung jawab. 7. Bersedia bekerjasama dengan semua bidang secara horizontal. 8. Memiliki kemampuan dalam bidang yang diemban. 9. Ketua umum dan sekretaris umum tidak memegang jabatan rangkap dalam jemaat selaku gembala sidang dan di luar jemaat atau ASN, TNI, Polri aktif dan pernah menjadi gembala sidang minimal 1 periode. 10. Tidak sedang menjalani sanksi organisasi dalam tubuh GKWI. 11. Memenuhi persyaratan tercantum dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13 dan Titus 1 ayat 5-8. Ya. Ada tanggapan? Jangan. Lanjut. Ada, silakan. Mohon ini main. Bertermin kepada sinode yang masih banyak. Semua anggota majelis MPS itu harus menandatangani kesepakatan untuk bekerja
selama periode ditentukan itu 5 tahun. Jadi jangan sampai nanti tengah jalan ada yang mundur. Kita ada tengah jalan ada yang mundur dua-dua bendahara atau semua. Ya. Jadi kalau dia sudah dari awal menandatangani kesepakatan untuk tidak mundur dan bekerja selama 5 tahun, dia bisa jadi presiden. Ya. Apa tadi Pak sanksinya terakhir? Kalau dia tidak Dikeluarkan dari Ini Pak, dia menandatangani kesepakatan untuk bekerja selama periode 5 tahun. sanksi nggak ada, sanksinya moral. sanksinya keluar. Tidak ada sanksi Pak, Oh, sanksinya ada sanksi moral. Jadi dia sudah menandatangani mau bertugas selama 5 tahun. Karena demikian juga dengan apa? Mohon maaf, karena nanti ketua yang akan datang dan sebagainya nggak boleh. Kalau mundur dan sebagainya nggak bisa. Kalau itu sudah disepakatkan dari awal dan dia menandatangani kesepakatan, maka mundur ke jalan itu sanksinya moral. Oke. Keluarkan dari Bikomi, Pak. Baik. Ada tanggapan lain? Ya silakan. Mohon mic. Ini pasal 34 ini berbicara pimpinan sinode atau anggota MPS. Karena di pasal di ayat 19 ini sudah berbicara ketua umum dan sekretaris umum. Sedangkan judulnya di atas adalah syarat-syarat pengurus majelis bekerja sinode. Jadi ini Iya. untuk MPS-nya atau pimpinannya gitu. Ini untuk MPS. Jadi ketua umumnya belum. Ketua umum ada di dalamnya. Iya, memang iya. Karena kalau ini menyangkut ketua umum juga, ini satu-satu ini kurang pas menurut saya ini. Anggota aktif GKW sekurang-kurangnya dari 5 tahun sampai pada persidangan, artinya ini di akhir penatua pun masuk di sini di satu-satu ya. Ya. Karena ini di sini tidak dimuat apakah itu pendeta atau apa gitu. Jadi semua peserta masuk di sini. Iya. Jadi supaya semakin diperjelas gitu maksudnya. Iya. Terima kasih. Iya. Iya betul Pak Pendeta. Jadi ini bisa tidak mesti harus pendetanya. Penatua kalau dia masuk di kepengurusan minimal kurang-kurangnya 5 tahun. Seperti itulah kira-kira. Kalau menjadi ketua umum kan nggak mungkin penatua gitu maksudnya. Iya, ini kan MPS toh. Iya, jadi keseluruhan MPS. Pakai mic Bu. Iya. Maaf, itu sudah dijelaskan pada pasal 33. Poin 21, 22, 23. Pasal 33. Sudah dijelaskan. Ya, dijelaskan. Ketua pendeta, sekretaris pendeta, Pasal 33 dari BP. 32 ya. Oh iya, sudah. Iya. Iya. Sudah jelas. Nah, dari pasal 32 ini untuk memenuhi yang ada di 32 ini poin pasal 34 poin 11 itu diberlakukan. Jadi seperti itu. Sambungan dari itu. Iya. Sambungan. Lanjut. Baik. Oke, maaf. Mengenai iya. Oh, baiknya. Bagi itu tolong. Pimpinan sidang. Iya. Untuk poin 1 poin 9, ketua umum sebelum tidak memegang jabatan rangkap dalam jemaat selaku gembala sidang dan jemaat dan di luar jemaat ASN dan Polri aktif dan pernah menjadi gembala sidang minimal 1 periode. Artinya untuk ketua umum dan sekretaris umum itu jika ada pendeta yang tidak pernah menjadi gembala sidang 1 periode tidak bisa masuk ya. Iya. Ya.
Jadi belum genap satu periode. yang belum genap satu periode, Ya, artinya dia masih menjalani gembala sidang tertutup untuk menjadi ketua umum dan periode berikutnya, itulah. Nah ini bicara hari ini, jangan periode berikutnya. Jadi pendeta yang tidak atau belum satu periode tertutup untuk menjadi ketum dan sekum ya. Iya. Intinya begitu satu. Kemudian batas usia itu belum disebutkan. Kalau nggak salah ada ya? Ada nggak sih? Batas usia Ada di 60, ada di ART. 9 tahun atau 67 tahun? Ada ya. Iya, ada di anggaran dasar ADART. Nanti kalau perlu diubah di situ nanti di komisi. Oh gitu ya. Jadi ini pasti hanya memperjelas bahwa kan semuanya adalah pelayan. Malu bicara kalau saya mau jadi ketua umum mama gitu kan. Tapi di sini sudah ditutup di satu periode dan usia 65 tahun Bapak. 65 tahun itu pada saat dia menjadi atau dicalonkan itu, atau nanti ketika di perjalanan sudah menjadi ketua umum 67 tahun Bapak itu. Tapi dalam 3 tahun kemudian bagaimana nanti bisa dijelaskan dalam nanti di dalam komisi nanti ADART ya. 65 tahun saat ini. Nah ini kan kalau ketua umum dan sekum itu kan, kalau kita bicara pemilihan nanti kan yang dipilih kan ketum. Iya, betul. Nah kenapa sekumnya ikut juga gitu? Ini sekumnya itu maksudnya tidak memegang jabatan rangka. Tapi satu periode Pak bawahnya. Iya, khusus untuk yang sekum ini yang diberlakukan yang tidak memegang jabatan rangka. Jadi harus ada namanya itu Pak. Bisa Pak kalau gitu. Oh ya, kalau mau bisa pasal boleh. Nah maksudnya kalau nanti formatur yang dipilih hanya ketua umum, sekumnya nanti kan dipilih oleh ketum itu atau formatur. Dia nggak usah diikutkan dengan pasal itu. Oke, kalau gitu kita jadikan 2 ya, jadi tambahin pasal ya. Ketua umum dan sekretaris umum tidak memegang jabatan rangka. Iya, memang dulu. Sampai di dan itu yang pernah menjadi gembala sidang itu di poin 110 aja ya. Turun yang 110 jadi 111, 111 jadi 112. Oke ya. Mas Sekretaris, saya kira itu ketua umum, sekretaris umum dan bendahara tidak boleh memegang jabatan rangka. Tidak boleh itu. Sebab kalau bendahara dia memegang jabatan rangka, bagaimana dia mau mengurus ini? Ketua sama sekum aja Pak. Nanti terlalu berat Pak. Lebih baik ketua dan sekretaris saja. Ketua dan sekretaris saja. Kalau begitu bendahara dia bisa, kalau pendeta dia bisa jadi gembala sidang. Bisa. Apakah tidak repot itu dia dan kinerjanya? Pikirkan hal itu. Saya kira repot itu. Dia diberikan, dia mesti tanggung jawab sebagai gembala sidang pada jemaat yang bersangkutan, dan dia harus mengurus keuangan untuk sinode. Bukan repot itu. Kasihan. Iya. Oke, gimana pendapat? Ini ada 3 hal dulu ya. Yang tadi sudah oke ya dimasukkan dalam poin lanjutan. Ada dua tadi yang masih perlu dibahas. Yang pertama yang tadi pendapat dari Pak Pendeta Kantono, perlukah kita membuat surat pernyataan apa tadi? Menandatangani kesepakatan. Surat kesepakatan Melaksanakan tugas selama 1 periode atau sampai periode tugas terakhir. Perlu ya, baik. Itu masuk di poin 1.12 ya Pak. Iya. Di Surat komitmen. Bapak bisa lihat di layar ini Pak, Zoom yang berubah warna merah. Bisa dibaca ulang dulu. Dari poin 1.9. Yang ini aja DKI. Ketua umum dan sekretaris umum tidak memegang jabatan rangkap. Kan tadi dipisah nih kan? Iya. Dipisahnya itu nanti di situ.
dan yang pernah menjadi gembala sidang itu dipisah. Ketua umum hanya untuk ya, itu yang dipisah. Itu yang dipisah. Oke, sambil diketik. Usulan dari Pak Pendeta Pak John, apakah bendahara juga dimasukkan untuk tidak memegang jabatan? Kayaknya susah ya, nanti susah. Soalnya ini penatua yang pegang, bendahara kan bisa penatua. Kalau penatua, repot juga itu. Dia mesti pikir dua bagian. Bisa Karena penatua. yang penting itu di sinodenya, itu perkembangan sinodenya, yang disebut PHR sebenarnya, itu umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Itu tiga. Iya. Selama ini yang tidak pegang jabatan berarti dalam hal ini yang pendeta itu kita dari sinode memberikan PK bulanan. Nah, kalau nanti ditambah lagi PK untuk bendahara nanti agak kita kerepotan karena selama ini kita masih kesulitan juga untuk pendanaan. Jadi masalah keuangan itu masalah penting. kalau kita buat aturan tapi kita nggak melihat kondisi yang ada nanti juga repot. Dia mesti berpikir untuk jemaat, untuk sinode berat ya. Iya. Terlalu berat. Selama ini sih bisa. Semoga bisa. Karena kalau terlalu banyak nanti beban yang harus ditanggung. Sinode tidak bisa jalan dengan aman. Oke. Satu lagi. Iya. Tentang apa Pak? Yang mana? Oh iya. Silakan. Jadi saya menanggapi saran dari belakang sana untuk surat pernyataan kesepakatan itu ya. Saya rasa itu tergantung. Kenapa tergantung? Kalau umpamanya di MPS itu kan ada 9 tadi. Kan 9 orang itu tadi. Yang dapat PK per bulan itu kan hanya 2, sekjen dan sekum. Nah yang 7 lagi ini, kalau mereka nggak dapat PK ini, apa bisa kita paksa mereka tetap setia melaksanakan itu? Memang dia mau makan apa? Tapi kalau memang sudah jelas di sidang raya umpamanya ditentukan bahwa semua MPS itu harus dapat PK tiap bulan, nah baru kita bikin surat kesepakatan, surat kesetiaan bahwa 5 tahun mereka harus bisa melayani sebagai MPS. Tapi kalau kita enggak, ya kita juga nggak bisa menuntut mereka terlalu jauh gitu. Jadi memang komitmen kita ke depan memang ya jangan yang gajian hanya sekum dan ketua umum, semua MPS itu harus gajian. Dari mana duitnya? Minta dari Jokowi. Jadi, saya menyarankan begitu. Jadi kita tidak mungkin bisa membuat surat kesepakatan sebagai kewajiban sinode kepada mereka pun tidak jalan gitu. Oke, terima kasih. Iya. Baik. Tapi kalau sudah menyatakan menyetujui, saya pikir dia bertanggung jawab ya kepada Tuhan ya. Kecuali dari awal lebih baik tidak gitu. Ya. Karena sebaiknya kita tidak terlalu banyak mengubah aturan untuk hal ini. Karena ada konsekuensinya tadi seperti kalau bendahara tidak pakai jemaat maka atau tadi semua MPS harus diberikan PK itu kan repot juga. Jadi kita yang lebih realistis saja, ya kita lebih realistis. Maksudnya gimana tuh? Realistis dalam arti memperhatikan juga kondisi-kondisi yang ada. Kalau kita sudah memungkinkan, mungkin bisa dilaksanakan, ya. Tapi kalau belum, ya sebaiknya kita pakai aturan yang ada dulu. Ya. Bersedia menjabat dan siap menjabat itu konsekuensinya bukan tidak ada hubungannya dengan masalah PK. Saya menjabat 2 ketua yayasan. Yang satu yayasan Tulisan Tari di Bapak saya, yang satu lagi yayasan Palapnya. Nggak ada hubungannya dengan PK Pak. Tidak dapat PK yang berbeda. Saya sanggup untuk menjalankan kewajiban selama 5 tahun selama periode tersebut.
Artinya kalau dia sudah menyatakan bersedia, seharusnya sampai 5 tahun. Ya. Tapi kalau tadi maksudnya semua harus diberikan TK, itu kan kita ambil yang realistis. Iya. Oke. Baik. Siap. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu berhubungan dengan pemerintah. Kan bantuan yayasan itu kan dari pemerintah. Enggak, itu hanya perbandingan, Pak. Perbandingan aja. Ya, kalau perbandingan, kita harus tegas. Sebab ini masalah besar. Iya, artinya apa yang diusulkan Pak Pendeta John itu baik kalau kita sudah bisa memenuhinya. Jadi kalau seandainya sudah bisa memenuhinya, kita akan menggunakan aturan seperti itu. Jadi mungkin kalau ke depan kondisi keuangan sinode kita memungkinkan, kita akan pakai aturan itu, Bapak. Sebab itu saya mintakan supaya Kapolri bendahara itu tidak boleh memegang jemaat. Selama ini pengalaman kita. Kalau dia pendeta nanti susah, Pak. Artinya kita kalau dia nggak pegang jemaat, sementara dia pendeta, terus nanti mau bagi otaknya bagaimana kinerjanya dia. Makanya nanti kita lihat apakah dia menyanggupi. Dalam persidangan biasanya itu kita harus tegas. Iya, justru itu. Ketegasan itu yang penting. Tapi itu akan menimbulkan suatu masalah kalau kita tidak tegas. Sebab ini kita rapat. Ini sinode berbicara mengenai sinode. Kinerja rapat untuk 5 tahun. Kasihan dong. Dia pegang jemaat. Dia harus pikirkan jemaat. Apalagi dalam situasi kondisi negara saat ini. Bagaimana kita harus membuktikan? Selama ini sinode itu kekurangan uang. Akibatnya jemaat itu harus dilibatkan untuk masalah ini. Jadi sekarang itu kita coba fokuskan. Ya. Dalam suatu organisasi, itu yang disebut PHM itu, ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum. 3 ini memegang pokok peranan penting. Harus ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama antara 3 ini, saya kira repot. Bendahara itu harus dipulang. Bagaimana dia bicara uang untuk sinode dan untuk kejemaatan pelayanan. Ingat itu. Iya, baik. Jangan kau ngomong itu, saya nggak setuju. Jangan kau ngomong itu gimana? Tidak bisa. Baik, saya mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta John. Artinya bahwa kita akan melaksanakan itu apabila kondisi kita sudah dapat memenuhi apa yang disanggupkan ya dari aturan yang kita buat. Ya, jadi kita sepakati ya untuk sementara ini belum, bukan berarti tidak ya. Artinya aturan ini periode berikutnya akan bisa dilaksanakan bila kondisinya sudah memungkinkan. Ya, baik, lanjut. Jadi ini yang tambahannya Bapak lihat warna merah udah betul. Ya. Sampai yang penandatanganan surat kesepakatan. Yang poin 111 ketua umum bu tambahin 1. Ada kata ketua umumnya. Karena itu kan nggak berdiri. Kalau begitu bendahara kita kasih pendeta aja. Bisa. Kita kasih pendeta aja. Bisa. Ya. Kalau pendeta jangan kasihan. Betul. Ya. Karena itu kebutuhan. Setuju kalau untuk bendahara ketua. Interupsi ketua. Ya. Oke. Pindah ke atas ya Pak. Ya. Interupsi dari Baik, silakan siapa yang interupsi? Saya nama. Cuma usung, bisa ya? Sebutkan nama. Pak Sunce. Ya, silakan Pak Sunce. Jadi gini Pak, karena memang mungkin karena keuangan daripada node itu kurang, jadi alangkah baiknya bisa dipikirkan lebih maju kalau boleh. Ketua itu adalah pendeta, sekretaris itu adalah penatua yang mungkin sudah agak senior dan sebagainya supaya lebih terfokus. Dan memang mungkin dari sinode kita pikirkan
pendetanya. Untuk sekretaris dan bendahara kan bisa dari penatua. Saya kira begitu kalau bisa. Saya usul. Terima kasih. Iya, kalau sekretaris sepertinya harus ketua, harus pendeta, Pak. Karena nanti kan berurusan dengan organisasi dan pelayanan. Kalau bendahara memang di sini dicantumkan bisa pendeta, bisa penatua. Berarti yang penandatanganan surat kesepakatan tetap ya di poin 1.12. Iya. Terus itu tentang Bendahara. untuk biar clear ya. Terima kasih. Untuk pengurus sinode memang bendahara dan anggota yang lain kan tidak ada TK, hanya ketua umum dan sekum. Yang lain tidak ada TK kecuali pegawai sekretariat atau pegawai kantor. Sementara beban keuangan sinode itu nggak ringan. Ya, beban keuangan sinode itu berat. Nggak ada uang, itu harus kerja. Iya, lebih to the point, Pak, supaya jangan. Jadi kalau ada persyaratan yang sangat ketat untuk masuk di sana, peluang orang menjadi bendahara kecil. Itu bendahara ini sentral sebenarnya, cuma nggak disadari aja. Kalau nggak ada keuangan, pelayanan bisa nggak berjalan. Ya. Nah sekarang bendahara yang diharapkan untuk menopang itu diikat dengan kewajiban kamu tidak dapat PK dan kamu harus tanda tangan, nggak boleh mundur gitu. Seperti apa? Kalau kamu punya perusahaan itu diambil untuk biaya yang ini. Seakan seperti itu. Maka jangan terlalu ketat, tapi yang berwibawa. Orang mau masuk di sana supaya bisa menopang perjalanan sinode. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, makanya kita lebih realistis supaya ini tetap bisa berjalan dengan baik ya. Untuk surat pernyataan itu tidak berarti tidak ada sanksi dalam pengertian ini lebih ke tanggung jawab. Ya, oke ya, jadi kita lanjut ya. Masuk bab ke 14. Ya. Pasal 36. 35. Oh ya, 35. Yang berhak dipilih 1. Pendeta dengan memperhatikan persyaratan tersebut pada pasal 34 nomor 1.1 sampai 1.11. Oh, sampai 1.13. Oke. Yang kedua, penatua dan diaken dengan memperhatikan persyaratan seperti tersebut pada pasal 34 nomor urut 1.1 sampai 1.8 dan 1.10 sampai 1. Sampai 1.8 ya? Iya. Tidak sedang menjalankan transaksi organisasi berlaku? Iya. 1 poin berapa? 9. Oke, 1.9 ya. Yang paling bawah Pak, yang Titus itu. Yang mana? Kayaknya ini sampai 1.9. Ya, 1.9 ya. 1.13 Pak. 1.13. Semua. Oh, untuk yang itu. Oke. Oke, mohon perhatian sejenak. Ada peringatan dari pihak protokol kesehatan. Panitia sudah mempersiapkan masker. Jadi karena sudah lewat dari 4 jam, maka diharapkan mengganti dengan masker yang baru. Ya, demikian informasinya. Berarti poin 1.13 ya. Kalau dibalik kan sepak. Poin 1.13 ya Pak, Ibu ya? Oke. Kemudian 2, yang berhak memilih. Yang berhak memilih 1, utusan jemaat mewakili
jemaat masing-masing. 2. Semua pendeta garis miring evangelis GKUI sesuai dengan SK masing-masing. 3. Majelis Pekerja Sinode bukan pendeta. Dan 4. Majelis Penasihat Pertimbangan bukan pendeta. Lanjut ya. Pasal 36. 1. Hak suara. Tiap jemaat mempunyai hak suara 1 suara. Ya, jadi perwakilannya dihitung 1. Ya. Kemudian tiap pendeta atau evangelis masing-masing memiliki 1 suara. 3. Majelis Pekerja Sinode bukan pendeta punya hak 1 suara. Dan yang keempat, Majelis Penasihat Pertimbangan bukan pendeta punya hak 1 suara. Oke ya? Oke. Bab 15, Komisi Pemilihan dan Tugasnya. 1. Untuk pasal 37. 1. Untuk membantu pelaksanaan pemilihan perlu dibentuk komisi pemilihan oleh pimpinan sementara pada sidang tahap pertama. 2. Komisi pemilihan terdiri dari 1. Mewakili panitia pelaksana, 2. Mewakili pendeta 2 orang, dan 3. Mewakili jemaat sebanyak 3 orang. 3. Tugas komisi pemilihan meliputi 1. Memeriksa keabsahan pengisian kartu pemilihan, 2. Menentukan calon ketua umum MP Sinode dengan cara 1. Menerima usulan maksimal 3 nama calon dari tiap-tiap jemaat, 2. Menerima pencalonan diri perorangan, 3. Mewajibkan setiap calon untuk menyampaikan visi dan misinya. 3. Jika telah memenuhi ketentuan dinyatakan sah dan masing-masing anggota panitia pemilihan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia. 4. Pengisian yang tidak memenuhi syarat dinyatakan batal dan membubuhi tanda tangan pada kolom yang tersedia. 5. Kartu pemilihan dibatalkan apabila tidak dapat dibaca atau kosong. Ini pada hari hanya nanti ya. 4. Sebelum diadakan pemilihan dengan cara voting, dimungkinkan calon yang sudah memenuhi kriteria dipilih dengan cara musyawarah mufakat oleh semua yang mempunyai hak suara. Bila tidak tercapai mufakat, maka pemilihan dilanjutkan dengan cara voting. 5. Setelah perhitungan suara, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh komisi pemilihan dan diketuai oleh pimpinan sidang. 6. Berita acara pemilihan dibacakan dalam persidangan. Oke? Lanjut. Bab berhubungan dengan 323 mewajibkan setiap calon menyampaikan visi dan misi. Jadi ini mesti clear kapan ini dikerjakan oleh OC. Bukan oleh OC, Pak, oleh panitia pemilihan. Iya, panitia pemilihan. Nanti panitia pemilihan yang akan menentukan waktunya. Itu dia makanya. Jadi kan nanti terjadi pemilihan itu Agustus kan kira-kira begitu. Iya. Nampaknya kalau melihat waktu dan panjangnya durasi dan isi dari sidang raya ketiga, sepertinya untuk penyampaian visi dan misi itu kekurangan waktu. Kurang waktu untuk penyampaian visi dan misi. Apalagi kita tidak tahu misalnya berapa orang yang bersedia mencalonkan diri dan sekaligus menyampaikan visi dan misi. Juga berhubungan dengan misalnya penyampaian visi dan misi itu berapa lama. Jadi oleh karena itu barangkali bisa dituntaskan kira-kira penyampaian visi dan misi ini apakah di antara misalnya Juni ke Agustus. Jadi kalau di sidang raya ketiga nampaknya waktunya tidak cukup untuk itu ya Pak Ibu. Jadi maksud saya karena ini bagian dari tugas komisi pemilihan yang sangat penting, barangkali bisa dituntaskan hari ini juga kapan itu dilaksanakan penyampaian visi dan misi. Begini, untuk penyampaian visi dan misi tidak harus di sidang ketiga, tapi sudah bisa dilaksanakan setelah dia diangkat menjadi panitia, dia menseleksi ya dan sesuai dengan ketentuan menerima usulan 3 calon nama dan menerima pencalonan diri perorangan. Nanti dia tinggal yang sesuai yang memenuhi syarat atau tidak
ya, maka setelah itu segera bisa dilakukan kapan saja untuk visi dan misi. Nanti ditentukan oleh panitia karena ini sifatnya apa namanya? Di luar persidangan. Ya, sifatnya apa sih istilahnya? Ad hoc lah, artinya apa? Dia ini sendiri, maka kita serahkan kepada panitia pemilihan umum sampai hasil tahap yang ketiga akan dipertanggungjawabkan di dalam persidangan untuk kemudian dilakukan pemilihan. Jadi seperti itu. Nanti ada berita dari panitia. Iya. Artinya setelah dilakukan pemilihan, setelah kita melakukan pemilihan di tahap ini, setelah itu dia sudah bisa bekerja seperti itu. Ya, jadi kapan dipilih dia? Di persidangan tahap 1. Setelah ini. Iya. Ya. Oke, kita lanjut bab ke 16 ya. Bab 16 tata cara pemilihan pasal 38. Satu, pemilihan dilaksanakan secara langsung, yaitu luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. 2. Pemilihan anggota MPP diambil dari pendeta atau penatua. 3. Pemilihan hanya untuk ketua umum dan sekaligus sebagai ketua formatur. 4. Ketua umum terpilih sekaligus menjadi ketua formatur dan dibantu oleh MPP dan MPS demisioner serta calon yang tidak terpilih. Kemudian pasal 39. Sebentar Pak, jadi tadi karena dari singgung tadi, kebetulan saya menyinggung tadi tentang formatur ada 2 jenis. Ada formatur tunggal, ada formatur jamak. Ya. Maka kita mengantisipasi kalau terjadi penyampaian visi dan misi itu, kalau tadi istilahnya itu hanya bagian dari kerja panitia, itu kurang tepat. Karena ini masuk pada kesepakatan kita dalam tata tertib persidangan ini. Jadi kurang tepat juga kalau itu hanyalah urusan sampingan. Saya kira penyampaian visi dan misi itu adalah urusan jantung sidang raya. Jadi tidak boleh kita anggap itu sesuatu yang sepele yang bisa dikesampingkan. Itu kita mesti hati-hati dengan pernyataan itu ya. Oleh karena itu saya berpikir pentingnya juga pemilihan itu bukan hanya untuk ketua umum yang disebut sebagai ketua formatur, berarti tunggal dia. Kalau dia hanya memilih ketua umum, berarti hanya formatur tunggal. Maka itu yang online nggak kedengeran, tak pakai aja. Tapi kok ya. Jadi barangkali kita tuntaskan dulu. Kalau kemungkinan terjadinya formatur jamak itu oleh karena implikasi dari penyampaian visi dari beberapa rekan-rekan kita yang bersemangat untuk terpanggil masuk dalam unsur kepemimpinan ke depan, maka kita harus jelaskan ini supaya barangkali mungkin kita sedikit berbeda ya dengan yang biasa. Kalau misalnya sampai persidangan terakhir memang hanya dipilih ketua umum karena tidak ada kesempatan menyampaikan visi dan misi, sehingga tidak pernah terjadi misalnya formatur jamak gitu ya. Itu yang terjadi terakhir. Tetapi kalau keadaan kita sekarang ini agak berbeda, ini mesti kita tuntaskan, karena kalau menyampaikan visi dan misi setiap teman kita jangan sampai itu menjadi mubazir karena nanti yang terjadi toh formatur tunggal kan, kira-kira seperti itu. Jadi artinya kalau secara singkat saja, mohon izin Bapak Ibu, kalau misalnya ada 5 orang, itu menurut pendapat saya tidak selalu merasa pendapat saya benar, tapi pikiran saya sederhana. Kalau ada 5 orang yang mencalonkan diri menjadi unsur pimpinan dan mereka bersemangat untuk itu menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan mereka cemerlang, bukankah ke-5 orang ini, kalau pikiran sederhana saya, adalah bagian yang akan masuk dalam MPS berikut itu? Belum tentu kan? Bentar dulu Pak. Artinya itu pemikiran saya Pak. Boleh Bapak berbeda dengan saya. Karena tadi mereka bersemangat bukan? Berarti ketika mereka menyampaikan itu, minimal di pikiran mereka sudah ada gagasan-gagasan yang baik memajukan mereka. Jadi kalau masih bisa terbuka gitu ya, ini usul. Kalau masih bisa terbuka, pemilihan tidak hanya ketua umum, tetapi pemilihan kepada pengurus MPS itu. Ketua umum, sekum, ketua 1, ketua 2, ketua 3,
Oleh karena itu mereka sendiri nanti yang membentuk, mereka sendiri yang disebut sebagai formatur jamaah. Izin Pak. Jadi mereka harus semangat di dalam. Ya, dipersingkat Pak. Ya. Jadi kalau boleh saya berbicara, izin Pak. Maaf peserta sidang, Pak Petanama yang saya hormati. Setahu saya Bapak termasuk anggota tim SC. Ketika Bapak mempermasalahkan hal ini lagi di sini, sebetulnya Bapak mempermasalahkan kinerja Bapak sebagai tim SC. Seharusnya tidak boleh lagi diperdebatkan, harus sudah dibahas sama-sama tim SC. Yang perlu berbicara sebetulnya kami yang peserta ini bertanya. Bapak tidak perlu lagi bertanya ini lagi sebetulnya. Jadi mohon maaf Pak. Jadi tidak tahu Bapak hasilnya SC kemarin ini. Jadi ini singkat saja itu. Tidak perlu didebatkan dengan teman-teman yang di sana di sini. Karena saya pikir itu sudah disampaikan. Terima kasih. Baik, jadi intinya ada usulan, karena gini, usulan dari peserta sidang itu masih diperbolehkan. Cuma memang saya tangkap maksudnya bahwa pilihannya tidak hanya memilih ketua, tetapi juga memilih formatur MPS seperti itu. Nah, nanti kita di sidang inilah kita menentukan. Kalau gitu kita ambil voting aja kalau begitu ya, supaya lebih cepat ya. Mau memilih ketua umum saja atau memilih formatur MPS? Ya. Ada dua opsi ya. Ya, dua opsi ya. Oke, usulannya formatur terlalu banyak kalau semua unsur sinode. Tapi kalau mau dibikin opsi itu ketua umum sama ketua dan sekretaris saja, Sekung. Jadi isian dari turunannya itu jangan masuk terlalu berat, karena format kita kan terbatas nih SDM-nya. Bisa saja formatur tim A bisa masuk formatur tim B sudah setelah terpilih ketua umum dan Sekung. Enggak, karena gini, ada pertimbangan juga. Ketua umum misalnya yang terpilih, dia ingin mencari rekan-rekan yang dia anggap bisa bekerja sama. Jadi itu juga pertimbangan. Karena opsinya dua aja. Opsinya dua, yaitu pertama ketua umum saja yang dipilih atau bersama dengan formatur. Nah, kalau formaturnya ini mau keseluruhan atau formatur yang kecil, misalnya sekretaris ketua sekretaris bendahara, seperti itu misalnya. Ya. Ketua sekretaris saja Pak menurut saya, karena bendahara itu ya bersedia nanti bisa masuk ke tim yang menang siapa. Kemudian tim A, calon A menang, dia bisa masuk ke sana. Calon B menang, dia masuk ke calon sana. Karena sumber daya manusia kita terbatas, kecuali kita besar, banyak ribuan orang. Iya, makanya tadi ketua, ya terima kasih. Makanya ketua tadi boleh memilih siapa rekan-rekan yang akan menjadi mitranya dalam MPS yang akan datang, gitu ya. Atau yang kedua pemilihannya bersifat formatur, ya. Jadi secara yang terpilih dia yang yang menjadi kandidat, walaupun dia tidak terpilih, dia akan menjadi bagian dari MPS yang akan datang. Ya, itu yang dimaksud formatur. Seperti itu ya. Oke, kita voting ya supaya mempersingkat waktu. Yang memilih pemilihan hanya ketua umum, silakan angkat tangan. Oke, 25. 4 orang, jadi 26 tambah 4. Jadi 30. Ya, jadi 30. Oke, sekarang yang memilih formatur. Yang formatur jamaah. Formatur jamaah. 4 orang. Di online tidak ada. Di online tidak ada. Baik. Oke, jadi kita setuju menyepakati untuk pemilihan ketua umum ya. Demikian ya Pak Ronald ya. Iya, baik. Sesuai ini berarti ya. Iya. Oh, Pak Rudi setuju ketum doang.
Baik. Sidang sidang. Sampai mana tadi? Pasal 39. 38. Pasal 38. Masuk ke 39 ya. Hah? 38 udah. 39. Pasal 39. 1. Pemilik hak suara memilih calon ketua MPP dan MPS. 2. Para calon dipelajari oleh komisi pemilihan apakah telah memenuhi kriteria pasal 34 dan 35. 3. Yang belum memenuhi persyaratan pencalonannya, yang belum memenuhi persyaratan pencalonannya dihapus. 4. Calon yang diikut sertakan dalam pemilihan, nama mereka diumumkan dan ditulis pada papan tulis. Pasal 40. Ada tanggapan? Nggak ada ya? Pasal 40, pemilihan dilakukan satu persatu menurut jabatan. Yang pertama Ketua Umum Sinode, lalu Ketua MPP. Pasal 41. 1. Formulir kartu pemilihan dibuat atau disiapkan oleh panitia. Interupsi. Ya. Pasal 40 kan yang pertama Ketua Umum Sinode, baru Ketua MPP. Tapi tadi di agenda tahap 3 yang dipilih Ketua MPP dulu, baru Ketua Umum Sinode. Ketua MPP dulu. Jadi ditukar aja. Ini ditukar yang di sininya, yang Iya. dibuat. Oke. Ketua MPP karena di waktu yang lalu juga MPP dulu. Oke, pasal 41. 1. Formulir kartu pemilihan dibuat atau disiapkan oleh panitia OC. 2. Urutan pemilihan terdiri dari formulir. 1. Formulir dibagikan kepada semua yang berhak masing-masing 1 lembar dengan memperhatikan pasal 36 ya. 2. Utusan tiap jemaat atau gereja merupakan satu tim. Tim tersebut musyawarah untuk menentukan nama yang berhak dipilih. Ini untuk yang jemaat, perwakilan jemaat atau gereja. Ya. Kemudian yang ketiga, nama calon yang dipilih ditulis dengan jelas dan terang. 4. Kartu pemilihan yang rusak, salah tulis dapat diminta pengganti dan yang rusak dimusnahkan. 5. Setelah kartu diisi, dimasukkan dalam kotak yang telah disediakan. 6. Setelah dimasukkan dalam kotak suara, maka panitia menyerahkan kepada komisi pemilihan pasal 37 tatip ini. Ada tanggapan? Tidak ada. Pasal 42. 1. Komisi dibentuk dalam pasal 37 dan setelah selesai pemilihan komisi ini langsung dibubarkan oleh pimpinan sidang. Ini kita pakai panitia atau komisi ya tadi? Iya, kita sepakati komisinya diganti panitia aja, atau kita mau pakai komisi? Panitia. Lupa ini, IC agak salah apa tidak tepat. Pakai panitia aja ya, oke. Berarti yang komisi diganti Bu Pendeta ya. Komisi di pasal 37 juga komisi baca. Iya, jadi komisi diganti panitia karena di awal udah panitia. Oke, saya bingung juga. Ya. Baik ya. 2. Setelah selesai tugas panitia, ini panitia jadinya ya, maka kartu pemilihan yang diserahkan kepada panitia pelaksana, dalam hal ini adalah OC ya, untuk dibuatkan berita acara. Lihat pasal 37 ayat 2 dan 3 tatip ini. 3. Ucapan terima kasih kepada panitia pemilihan. Bisa langsung diganti ya Bu? Ya, oke. Langsung bab ke 17, ketentuan tambahan. Pasal 43. Ketentuan tambahan atau tertib tata cara pemilihan ketua umum dilaksanakan sebagai berikut. 1. Bila terdapat 2 calon ketua umum mempunyai jumlah suara yang sama, maka akan diadakan pemilihan ulang untuk menentukan siapa calon yang terpilih dengan suara terbanyak. 2. Calon ketua umum yang terpilih mendapat suara terbanyak sekaligus menjadi ketua formatur, sedangkan calon yang tidak terpilih sebagai anggota formatur didampingi ketua MPP dimisioner dan ketua MPS di demisioner. Lanjut. Pasal 44. Rapat formatur. 1. Ketua umum terpilih bersama-sama formatur melaksanakan rapat untuk menyusun personalia kepengurusan sinode. 2. Penempatan personalnya perlu memperhatikan SDM-nya sesuai dengan kemampuan
dan kecakapannya. 3. Ketua formatur dibantu oleh sekretaris kepanitiaan untuk melancarkan jalannya persidangan. Kemudian pasal ke ini berapa? 18. Bab 18 pelantikan dan serah terima. Pasal 45. 1. Pelantikan. Setelah selesai pemilihan MP Sinode periode 2022-2027 dan berita acara dibuat, maka dilakukan pelantikan. 2. SK dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. 3. Pelantikan dilantik oleh para pendeta atau seluruh pendeta memakai toga dan stola. Dan 4. Pelantikan dilakukan melalui ibadah khusus atau ada ketentuan lain. 1.3 ditambah evangelis tadi ada pendeta dan evangelis. Oh iya betul. Pendeta dan evangelis. Ya ini nanti pelantikan dilakukan melalui ibadah khusus. Mungkin di dalamnya nanti ada perjamuan ya. Tahap 3 tadi ada di agenda acara. Nanti ibadahnya nanti disusun. Ya. 2. Serah terima. 1. 21. Selesai pelantikan dilakukan serah terima dari pejabat lama kepada pejabat baru terpilih. 22. Dapat terima kasih oleh ketua panitia pelaksana OC kepada pimpinan sidang. Bab 19. Ketentuan penuntut pasal 46. Segala sesuatu dalam tata tertib ini hanya dinyatakan sah setelah disetujui peserta sidang yang diputuskan melalui sidang raya ke-9 GKUI dan ditandatangani oleh panitia pengarah dan MP Sinode Demisioner. Ditetapkan di Pondok Pucung Tangerang tanggal 30 April 2022. Ketua MP Sinode GKUI dan panitia pengarah. Ini ada demisioner. Ini iya, baru mau saya tanya Pak. Ini perlu dibahas juga. Ada tanggapan? Dihilangkan ya? Karena belum demisioner. Ya. Terus ini ditetapkannya di sini. Ditetapkan di masuknya apa ini? Tangerang Selatan. Tanggal 30 April 2022. Ada tanggapan? Lanjut. Ada tanggapan? Tidak ada? Dengan demikian tatip kita sahkan. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada panitia pemilihan. Baik, karena acara kita belum selesai, maka perlu ada penambahan waktu, ya. Karena itu kita sepakat bahwa perlu ditambah waktu untuk masuk ke pemilihan panitia, pemilihan calon ketua sinode. Ya, setuju? Baik. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemilihan sesuai dengan bab pasal 37, bab 15. Bab 15 ya. Yaitu yang dipilih adalah mewakili panitia pelaksana, berarti OC ya. Dari OC kita akan pilih 2 orang. Ya, ini termasuk ketua OC juga bisa dipilih ya? Bisa ya? Oke. Baik. Ada daftarnya nggak yang daftar OC? Ini malam minggu persiapan berita kepala sidang. Iya. Ini sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Makanya. Ada daftar nggak ketua daftar OC? Daftar OC? Mungkin Pak bisa ditanyakan kepada ketua OC, mungkin ada usulan. Ada
mungkin sudah rapat, nah, tapi tetap harus disetujui oleh Telur ya. Ada usulan dari OC yang mewakili OC untuk dijadikan panitia. Oke, kalau gitu dari pendeta. Ada usul siapa yang mewakili 2 pendeta? Diperlukan 2 pendeta. Tapi kalau dia menjadi panitia berarti dia tidak boleh mencalonkan diri. Jadi ketua. Yang belum GS 1 periode berarti. Yang berarti yang belum 1 periode GS-nya. 1 pendeta perempuan, 1 pendeta laki-laki. Boleh itu bagus. Usulan yang bagus. Dipinjam dulu ya. Iya. Dari OC. Dari OC siapa tadi? Pendeta dan evangelis bisa ya? Bisa. Oke, ada usulan Ibu Pendeta Riana, setuju? Ini mewakili pendeta atau mewakili? Mewakili pendeta dulu. Soalnya diminta 1 perempuan, 1 laki. Oke, kalau gitu, kalau Bu Pendeta Riana belum bersedia, Ibu Evangelis Since. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Untuk mewakili dari pendeta dan evangelis. Oke ya? Ya. Panitia misalkan ada di Pondok Pucung, masa usulan dari unggalannya wilayah Pondok Pucung juga. Oh ya. Oke, baik, usulannya baik. Berarti yang laki di luar Pondok Pucung. Ya, pendeta 1 lagi yang di luar Pondok Pucung. Siapa? Pendeta Marlon. Pendeta Marlon, oh ya, Pendeta Marlon dia belum 1 periode. Berarti ada kemungkinan. Setuju Pendeta Marlon? Yang penting cuannya banyak. Ya. Oke. Jadi dari pendeta evangelis yang mewakili pendeta majelis yang perempuan atau wanita, Ibu Evangelis Since, Ibu Since Sigar. Sorry ya Bu kalau lupa. Dan untuk yang mewakili pendeta majelis yang mewakili prianya adalah Bapak Pendeta Marlon. Oke. Lanjut ke dari OC. OC nggak ada usulan? Silakan. Dari OC ketua sama wakil ketua. Bapak Diakon Rencong ya. Ketua dan wakil ketua. Oke. Dari OC ketua dan wakil ketua yang mewakili menjadi panitia pemilihan. Calon. Wakil Bu Pendeta ini. Oke. Lanjutnya adalah jemaat. Dari jemaat. Ada yang ya, dari itu udah ini ya. Udah dari Pondok Kopi, dari keputusan KFB. Ya, betul. Ya. Siapa? Ya. Oh, enggak. Ya, Brumnas 2. Ayo kok. Belum. Dia Majari setuju Pak. Oh iya berarti jadi setuju. Lebih dari 1 kan? Saya sidang yang lalu, saya masuk di pemilihan. Oh, emang kenapa kalau lagi? Kalau lagi nggak apa-apa. Kenapa? Bagus tuh ya. Kalau bersedia boleh. Pengalaman kan? Iya, Pak Yakob nggak mau Pak Tobing aja Pak.
Bersedia Pak ya? Enggak? Waduh. Enggak. Ayo. Ayo. Pak Ferdi. Pak Ferdi, bersedia? Ya, bersedia. Mana Pak Ferdi sih? Pak Ferdi, siap ya? Oke. 1, 2 lagi. 2 lagi. Tiga orang dari Pak Rencong, Bu Pendeta Edith, Ibu Evangelis Since, Bapak Pendeta Marlon, Bapak Penatua Ferdi Roni. 2 lagi. Pak Erdianto dari Maranatha, Bapak dari Maranatha. Kalau bisa dari yang lain dulu. Tapi kan dari Maranatha nggak ada calon. Dari online. Coba dari online. Tapi kata beliau harus onsite. Oh, begitu ya. Sebaiknya. Oke. Artinya yang wilayahnya Jabodetabek ya. Mohon maaf nih yang online. Kalau Bapak Henry Gano apakah bisa? Oh, musik udah. Dari BMK masih naga. Masih naga. Harus yang bisa ketemu. Siapa lagi nih? Kalau saya usul Pak, yang paham IT, karena nanti misi-misi itu kan divideokan. Jadi untuk tayang kemana-mananya itu dari panitianya ada yang Nanti kan dibantu Oce juga. Oh, dibantu OC. Dibantu Oce. Yang paling bagus itu ya doping ya. Iya, nggak mau. Ya untuk zaman itu Ayo supaya cepat selesai, supaya ketok palu. Tinggal satu lagi ya, satu lagi dari non pendeta. BMK siapa lagi sih ya? BMK 1 orang. Katanya pasti sama wanita Pak. Wanita. Wanita baru 2. Oh, ada usulan nggak wanita? Online yang cari yang dekat Pak, cari yang terdekat. Yang Jabodetabek. Yang bisa ketemuan gitu. Sarua. Bu Megawati. Iya, Bu Megawati pengutusan. Bu Mega, bersedia? Oh, Ibu siapa? Bu Mega, ya? Oh, ada? Apa ini? Dari dari persekutuan masa nggak ada? Kalau Pemilihan. ini bisa? Pemilihan apa? Wakili 3 jemaat, mewakili jemaat 3 orang. Nggak boleh. Buketi kali ini. Untuk apa? Yang tahu ini untuk apa? Oke, kalau nggak Mewakili kalau nggak pendeta ada 2 yang- orang. Ini Evangelis Since dan Oprian Malcolm. nggak kedengeran. Ibu Novi. Lagi online, coba tanya Pak. Oh, Ibu Novi bersedia? Bu Novi? Bu Novi? Ada suara. Ada? Ada, bersedia nggak Bu? Tanyain Pak. Panitia pemilihan. Untuk panitia pemilihan, Ibu Novita bersediakah? Iya, sudah. Dari misionari. Ibu Penatua, Novia. Ibu Penatua Novia. Dari misionari Ibu bersedia Bu? Iya. Bu Novia? Belum jawab Bu Novia? Apakah bersedia menjadi salah satu panitia pemilihan calon ketua MPS?
Nah, itu aja. Iya Pak. Bersedia. Iya Pak, katanya. Ibu Novia bersedia? Maaf Pak, saya bukannya tidak bersedia. Saya berterima kasih sekali dipilih. Cuman saya takutnya dulu Pak. Saya kan masih ngajar online. Saya tanya dulu nih, apakah nanti akan ada pertemuan? Oh, harus nanya dulu katanya. Saya masih ngajar online. Kan nggak mau, takutnya nanti nggak ada waktu. Oh, oke. Ya, baik. Akhirnya Pak Herianto, ya. Nggak boleh nolak, Pak. Pak Herianto. Kalau saya juga tidak jadi ketua umum. Dan apa-apa betul nggak bisa. Kalau saudara tidak sendiri. Oke ya, setuju? Baik. Demikian hasil sidang pleno sidang raya GKI tahap yang pertama. Dengan demikian telah terpilih panitia pemilihan dan setelah ini akan dibuatkan surat keputusannya dan segera dapat melaksanakan tugasnya, mengadakan pertemuan dan selanjutnya. Baik, acara selanjutnya kami serahkan ke seksi acara untuk menutup. Ini pemilihan untuk panitia sidang. Dengan demikian kami undur diri. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk pimpinan rapat sementara kita pada siang hari ini dan juga tentunya kepada seluruh peserta sidang. Ada mic yang lain mungkin yang bisa berbunyi? Ya. Cek satu. Cek 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih. Dan sebagai penutup kami menyampaikan bahwa panitia pelaksana dari tim sekretariat harap mempersiapkan berita acara yang harus ditandatangani oleh pimpinan sidang. Begitu juga dengan lampiran-lampiran keputusan, yaitu lampiran tata tertib sidang, jadwal acara, dan juga lampiran panitia pemilihan ketua umum sinode. Jadi hari ini kalau bisa semua bisa ditandatangani supaya tidak ada yang tercecer. Jika panitia atau dari sekretariat pelaksana ada kebingungan tentang teks-teks yang mungkin terlewat, bisa menghubungi sekretaris OC Ibu Pendeta Agi. Ya, kalau SC kan ya. Iya, sekretaris SC. Harap menghubungi sekretaris SC untuk mencocokkan karena tadi sudah menjadi notulis juga dalam rapat ini. Dengan demikian maka dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka acara kita hari ini yaitu Sidang Raya 9 tahap 1 GKI telah selesai. Dan kita akan menuju ke Sidang Raya tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni tahun 2022. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan 1-2 pesan dari panitia. Yang pertama adalah ingin menyampaikan hasil lelang salad dan kek marmer hari ini sebesar Rp3.365.000. Kemudian lelang lagu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ronald Manalu sebesar Rp1.500.000.
Rp4.570.000. Total Rp4.935.000. Tapi nilai kekurangan dana kita masih tetap 60%. Oleh karena itu silakan siapa yang mau proposal boleh hubungi panitia. Ya, upahnya besar di surga. Ya, nanti silakan bawa proposal, hubungi panitia. Ya, persiapan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu buah lagu dan untuk doa penutup dan berkat kami minta kepada Bapak Pendeta Niko Watung MAMTH. Satu pujian apa? Segala puji syukur. Kita bersukacita. Terima kasih kepada peserta yang ada di online maupun secara online dimanapun berada di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bertalian dengan masuknya sidang raya yang pertama ini, yang ke-9 Majelis Sinode Gereja Kristen Ekumen Indonesia sudah terlaksana dengan baik. Ini adalah rencana dan kehendak Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa di surga. Panitia pelaksana sudah berjalan dengan baik tugas yang dibebankan oleh MP Sinode. Tuhan berkati mereka karena masih ada 2 langkah yang harus dilakukan. Kami berdoa di dalam nama Yesus agar kiranya pencarian dana bukan saja di tempat ini, di gedung ini, tetapi saudara-saudara kami seiman jemaat GKI yang ada di luar Jawa, baik yang ada di Lampung Utara, Lampung Selatan, Batam, Manado, NTT, Jabodetabek terbeban juga untuk mengirimkan dana mereka karena masih membutuhkan kurang lebih 60 juta ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program daripada MP Sinode di mana mereka akan meneguhkan pendeta di Sulawesi Utara, Jemaat El Shaddai. Biarlah rombongan Sinode yang akan berangkat di sana jaga kesehatan mereka agar tiba di sana mereka tidak makan sembarangan, tapi mereka mau melayani dengan sungguh-sungguh. Begitu juga yang akan ke Kalimantan Utara ya Tuhan, Tuhan menyertai mereka punya perjalanan, tiba dan pulang dengan selamat. Begitu juga sidang yang akan berpulang pada hari ini ke tempat masing-masing. Jaga kesehatan kami, kawal dengan malaikat surgawi, agar kiranya tiba dengan selamat. Setiap pendeta, evangelis, penatua yang akan berkhotbah besok, biarlah kiranya Tuhan Engkau penuhi dengan Roh Kudus, agar apa yang mereka khotbahkan sungguh-sungguh datang daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga,
dengarkanlah doa kami, ampuni dosa kami. Kalau ada kata kalimat yang menyinggung teman kami, sucikan dan kuduskan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Salih-salih Kristus, angkat hati dan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan adalah gembala-Mu yang baik, takkan kekurangan Engkau. Dibandingkannya Engkau ke rumput yang hijau, dituntunnya Engkau ke mata air yang tenang. Jiwamu sudah disegarkan oleh firman, pujian dan doa. Apapun yang akan dilakukan pasti berhasil. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan tuntunan Roh Allah yang kudus menyertai sidang jemaat saat ini sampai Maranatha. Yesus Tuhan kembali di awan-awan permai menjemput saleh Kristus. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Selesai. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya.